materi iklan. Monggo Mas dibuka tajwidnya, kita masuk di materi yang baru. Melanjutkan penguatan di materi bawahnya ikhfa berarti. Nah, ini. Oke. Mas Barahimakumullah, imam yang kita jadikan sebagai rujukan bacaan yaitu Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa nun tasydid dan mim tasydid itu adalah bagian dari makharijul huruf. Dibukakan Mas gambar makharijul huruf. Atas itu di hidung, rongga hidung ada tulisan gunnah. Disitulah tempatnya nun tasydid dan mim tasydid yang akan kita bahas, yang akan kita kupas hari ini. Sedangkan ulama-ulama yang lain selain Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa nun sukun dan mim sukun itu tempatnya ya sama dengan lidah atau yang mim di bibir. Oke. Terkait perbedaan pendapat ini biasa atau wajar ya, di dalam keilmuan di agama Islam banyak ikhtilaf, banyak perbedaan. Yang penting kalau panjenengan ketika ikut satu imam ya kita praktekkan seperti yang imam itu maksudkan, yaitu kita membacanya, kita masukkan ke rongga hidung kita ketika membaca nun tasydid dan mim tasydid, sehingga nanti jumlahnya atau totalnya ada 17 tempat keluarnya huruf. Tenggorokan saja itu ada 3, bawah tenggorokan, tengah tenggorokan, sama atas tenggorokan. Bibir ada 2, okay? Bibir bawah dan semua bibir. Yang lidah itu yang paling banyak, ada belakang, tepi, ada tengah, okay? Ujungnya dibagi lagi nanti, ujung yang bagian, ujung sekali, ujung yang tepi, sampai jumlahnya ada 17. Itu pembagian tempat keluarnya huruf menurut Imam Al-Jazari. Sehingga kita memakai referensi dari beliau, sehingga ketika kita membaca nun dan mim tasydid maka kita masukkan ke rongga hidung, atau bahasanya itu apa namanya, rongga dalam hidung, ya, di sini tempatnya di sini. Ya, kalau itu kan tulisannya hanya di ujungnya, padahal tempatnya di dalamnya sebenarnya, itu di atasnya. Kembali ke metodologi. Nah ini, ya. Jadi secara hukum dia ada namanya gunnah. Ya. Jadi gunnah itu adalah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Cara mengetahuinya jelas ada tasydidnya di atasnya. Kalau zaman dulu saat nggak ada harokat, bagaimana mengetahuinya? Dihafalkan. Contoh di Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Maka lafaz pertama inna, sesungguhnya kami, itu pasti itu adalah gunnah, yaitu nunnya bertasydid karena berhubungan dengan makna nantinya. Sehingga orang dulu banyak yang hafal Quran. Kalau sekarang sudah dimudahkan dengan harokat, dengan tanda tasydid, tanda sukun, itu ya banyak yang hafal, cuma lebih banyak yang tidak, ada yang belum hafal lebih banyak. Sehingga terus Al-Quran ini mengalami bukan perubahan ya, tapi tambahan-tambahan tanda untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, sehingga ketika kita membaca tidak keluar dari kaidah tajwid yang kita pelajari ini. Contohnya yang ada di Al-Quran, pertama adalah lafaz anna, inna, innama. Langsung setelah hamzahnya dibaca, langsung masukkan ke rongga hidung panjenengan. Tekan di sana sampai maksimal 3 harokat atau 3 ketukan.
cukup dengan 2 harokat atau 2 ketukan sudah cukup. Anna, inna, innama, itu cukup. Dilebihkan boleh maksimal 3 harokat. Amma, nah, kalau mim selain merapat kedua bibirnya, di rongga hidungnya juga ada tempat keluarnya angin, sehingga suaranya mendengung atau gunah bahasanya di rongga hidung kita. Amma, summa, mimma, dari awal anna bersama-sama 2, 3. Anna, inna, inna, lanjut. Seandainya tanpa harokat pun itu bacanya pasti anna, karena di Al-Quran itu tidak ada bacaan anna yang kecuali anna yang ada alifnya, yang gharib yang sudah kita pelajari itu. Kalau tanpa ada alif bacanya anna, ada tasdidnya. Itulah yang nanti membedakan khot atau tulisan. Sama summa, itu pasti ada tasdidnya. Setiap tulisan fa sama mim digabung mesti bacanya summa. Kalau di ilmu shorof namanya mabni, sudah tetap ditetapkan seperti itu bacanya, sehingga kita dimudahkan nantinya. Sekarang bawahnya mas, hukum mim sukun. Tadi mim tasdid sama nun tasdid, sekarang hukum mim sukun. Mim sukun dibagi menjadi 3. Pertama izhar syafawi, kedua idgham misli, yang ketiga ikhfa syafawi. Yang pertama izhar syafawi. Syafawi diambil dari kata-kata asyafah, yaitu bibir. Sehingga huruf ini adalah huruf yang keluarnya dari bibir, yaitu mim. Kebetulan mimnya disukun atau mim mati. Yang pertama, mim sukun bertemu dengan selain mim, berarti bertemu dengan bertemu selain dengan mim dan ba, berarti bertemu dengan hamzah, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, dan seterusnya, maka bacanya izhar. Apa maknanya izhar? Masih ingat mas mbak? Jelas. Yang jelas apanya? Pengucapan huruf apa di sini yang jelas? Mim sukun. Kalau izhar halki itu nun sukun yang jelas. Kalau izhar syafawi, mim sukunnya tampak jelas di rongga mulut kita. Sehingga ketika kita membaca, maka akan tampak dan tanpa mendengungkan lagi atau tanpa memberikan jeda yang lama. Sehingga ketika kita membacanya, langsung ditekan mimnya dengan sifatnya menuju huruf setelahnya atau selain mim dan ba. Tadi di sini contohnya mim sukun bertemu tak dan mim sukun bertemu ha. Yang bertemu tak saya contohkan dulu. Wa antum ta'lamuna. Saya ulangi. Wa antum ta'lamuna. Bersama-sama 2, 3. Wa antum ta'lamuna. Lagi. Temuka alaihim hafizuna. Bersama 2, 3. Alaihim hafizuna. Ulangi lagi. Bawahnya idgham misli. Saya mengatakan idgham mimi, karena mim sukunnya bertemu dengan mim. Maka di sini tidak izhar lagi, tapi idgham namanya. Kita masukkan huruf mimnya ke mim yang kedua sehingga muncullah yang namanya dengung nantinya. Atau dikatakan sebagai bacaan yang ditahan. Mim sukun bertemu mim, contoh di Al-Quran. Wa minhum may yaqulu. Bersama langsung. Wa minhum may yaqulu walakum ma kasabtum.
Pokoknya mim sukun bertemu mim pasti bacanya dengung. Dengan mau ada harokatnya ataupun tidak, pasti bacanya mendengung. Khusus untuk kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di kitab kuning nggak usah mas, didengungkan nggak usah. Gitu. Baca kitab yang bahasa Arab gundul nih loh, nggak usah didengungkan. Gitu. Dibaca atau baca koran bahasa Arab seandainya gitu. Nggak usah didengungkan. Cukup dibaca aja normal. Atau ngomong pakai bahasa Arab yang mim ketemu dengan mim ya nggak usah didengungkan. Orang Arab nanti bingung nanti. Tadi malam aja udah bingung orang Arab gitu. Kembali lagi ke materi. Atas mas. Nah ini yang tadi kita praktekkan ya, di surah Asy-Syams tadi, ikhfa syafawi. Apa mas mbak bedanya ikhfa syafawi sama ikhfa hakiki yang sudah kita bahas sebelumnya? Kalau ikhfa hakiki, dengungnya di makhrajnya hurufnya masing-masing. Nun sukun ketemu tak, maka siap-siap ketak. Ya, nun sukun ketemu sa, maka lidah kita sudah siap. Tapi kalau ini mim sukun ketemu ba, ikhfa-nya di bibir. Menyamarkan suara apa mim sukunnya itu di bibir langsung karena sama-sama tempat keluarnya di bibir. Yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Maka harus merapat ini. Bacanya tidak boleh merenggang khusus untuk ikhfa syafawi. Kalau ikhlas kemarin boleh dua-duanya, boleh merapat, boleh merenggang. Contohnya yang mim sukun bertemu dengan ba, i'tasim billahi bersama i'tasim billahi. Ulangi lagi, ditahan mim sukunnya sambil disamarkan. 2, 3. I'tasim billahi. Yang kedua saya bacakan dulu. Taunihim bihijaratin. Sama? Taunihim bihijaratin. Ulangi mbak. Taunihim, roknya tebalkan. 2, 3. Taunihim bihijaratin. Mas ulangi. 2, 3. Taunihim bihijaratin.